Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu Guru. Ya, salam sehat buat kita semua. Sekretaris, hari ini siapa yang tidak hadir ya? Hadir semua, Ibu. Oke, bagus. Oke anak-anak, ini adalah kompetensi dasar yang baru ya. Sebelumnya kita telah pelajari KD 3.1 tentang wilayah dan tata ruang. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari kompetensi dasar yang baru, yaitu KD 3.2 tentang menganalisis struktur peruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemberataan pembangunan. Nanti anak-anak tanya lagi, Ibu Guru, terus bagaimana dengan kompetensi dasar keterampilannya? Ya, kompetensi dasar keterampilannya ada di sini, yaitu menyajikan sebuah laporan tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, tabel, bagan, grafik, dan atau diagram. Jadi anak-anak harus perhatikan ya, materi pokok kita saat ini adalah interaksi kemampuan desa dan kota. Submaterinya pengertian desa dan karakteristik wilayah perdesaan. Ibu mau tanya dulu, Surya, tinggalnya di mana? Ya, Bu. Surya, Saya tinggal, ya Bu. Saya tinggal di dekat rumahnya Ibu. Oh, di desa dekat Ibu. Kalau Iya, Puput Bu. tinggalnya di mana? Saya di kota, Ibu. Oh, pantas terlihat ya. Jadi kita mau tahu termasuk desa atau tempat tinggal kita itu desa atau kota, kita harus tahu dulu karakteristik yang ada di desa dan kota. Makanya hari ini kita akan mempelajari karakteristik desa dan kota, tapi hari ini khusus desa saja, sehingga kita bisa tahu kira-kira tempat tinggal kita itu desanya bagaimana. Oke? Ya, Bu. Ya. Oke, Bu. Ya, kita lanjut. Jadi berbicara tentang struktur keruangan dan perkembangan desa, itu tidak terlepas daripada pendapat para ahli. Menurut desa, menurut para ahli sudah ada di sini ya. Menurut pendapat para ahli itu kita tidak bisa kurangi, karena itu pendapatnya orang. Dan juga tidak bisa kita tambahkan. Jadi di sini anak-anak bisa baca ya, pengertian desa menurut para ahli, misalnya menurut Bintarto. Anak-anak tahu baca tidak? Masih terbata-bata, Bu. Ya ampun, ini naik kelas ini orang tua bayar apa ini? Masa sudah kelas 3, kelas 12 SMA masih baca terbata-bata. Ya, mohon bantuannya, Bu. Di sini menurut Bintarto, desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomis, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hidup tanpa ada hubungan dengan alam, ada hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik dalam hal ini kita memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Itu menurut Bintarto. Yang berikutnya menurut Daljoni, desa merupakan pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Jadi mata pencaharian penduduk di desa itu lebih banyaknya bercocok tanam. Yang ketiga menurut undang-undang. Jadi yang dibilang di undang-undang di sini menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari pengertian desa menurut undang-undang tadi, semua sistem pemerintahan yang ada di desa, baik itu formal maupun informal, itu tetap diakui oleh undang-undang. Misalnya di desanya Surya ada pemilihan kepala desa tanpa harus pemerintah pusat tangani, bisa dilaksanakan sendiri. Karena di desa masih bersifat tradisional, misalnya, oh yang ini kepala atau marga ini, suku ini cocok jadi kepala desa. Itu pengertian desa menurut para ahli. Yang berikut, yang kedua, yaitu kita harus tahu ciri-ciri desa. Ciri-ciri desa yang pertama di sini, itu juga menurut para ahli. Ibu minta Eva baca dulu, biar melatih ya, bisa membaca atau tidak ini, karena tadi katanya tidak bisa membaca. Eva, ciri-ciri desa yang pertama menurut Paul itu apa? Eva, Menurut apa? Paul Landis, ciri-ciri desa antara lain memiliki, Ibu salah. Yang pertama, memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Sudah, Bu Guru? Oke, pintar. Berarti sudah bisa membaca ini, sudah lancar. Nah, yang berikut, ciri desa yang ketiga? Leo. Iya, Ibu. Ibu Guru, yang kedua tidak. Yang kedua. Aduh, minta maaf Ibu Guru, ini lagi salah lihat. Oh, yang menurut, menurut Roucek dan Warren, desa adalah kelompok primer merupakan kelompok dominan. Yang kedua, kelompok mobilitas sosial rendah. Yang ketiga, ciri-ciri desa yaitu keluarga lebih dilihat fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi. Yang keempat, proporsi anak lebih besar. Yang kelima, hubungan antara warga bersifat akrab, awet. Yang keenam, homogen dalam berbagai aspek. Ya, Itu pintar. saja. Nanti yang ketiga anak-anak bisa baca ya. Kan sudah, Ibu tadi coba saja apa betul sudah bisa baca. Ternyata semua sudah bisa membaca. Ini Iya, Bu ciri, Guru. ya, ini ciri Ya, desa. Kira saja nggak bisa baca, Bu. Iya, main-main. Kira saja, Bu. Ini ciri desa yang ketiga ya. Oke, jadi dari ciri-ciri desa itu kita bisa melihat bahwa memang di desa itu sangat kental rasa kekeluargaannya, rasa kegotong royongannya. Nah, jadi kalau misalnya
Wira nanti kalau sudah selesai SMA menikah, membangun rumah, tinggal bilang saja, pasti semua masyarakat di desa itu akan gotong royong untuk membangun rumahnya Wira. Terus kalau misalnya lagi Puput yang tadi katanya tinggal di kota ya, tinggal di kota. Nanti kalau pulang di kampung di Sleman sana, kalau tidak salah ya, Ibu juga sudah tua, jadi Ibu sudah lupa-lupa ini. Benar, Ibu. Nanti kalau pulang ke sana, pasti sepanjang jalan itu, biasa kalau kita dari kota itu, orang akan terkagum-kagum ya, apalagi kalau cewek itu cantik ya. Nanti sepanjang jalan, pasti masyarakat di dalam desa itu akan bilang, Puput, ini saudara ya, ini dipanggil paman, ini dipanggil bibi, ini tante. Sehingga dari situ muncul bahwa rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan itu masih sangat kental. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, kita lanjut. Bisa, Ibu. Ya, yang berikut ada unsur-unsur desa. Yang pertama, daerah. Yang dimaksud daerah dalam arti yaitu tanah. Tanah yang produktif dan tanah yang tidak produktif. Juga penggunaannya. Termasuk juga unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis setempat. Nah, dikatakan wilayah kalau tidak punya batasan, tidak punya lokasi luas, itu berarti bukan wilayah. Makanya harus ada lokasinya, luasnya, batasannya. Desa ini batasannya sebelah utara berbatasan dengan apa, timur, barat, dan sebagainya. Itu unsur desa yang kita lihat di sini ada 3. Yang pertama tadi itu daerah. Yang kedua penduduk. Penduduk berarti meliputi manusia, karena yang tinggal di dalam kan manusia. Kalau tidak ada manusia, desa itu tidak bisa berkembang menjadi kota. Jadi yang pertama itu ada rasio jenis kelamin. Itu kalau tidak salah anak-anak sudah dapat ya waktu kelas 11 semester genap. Rasio jenis kelamin atau seks rasio sudah didapat, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan, sebaran, dan kualitas penduduknya. Jadi penduduk merupakan manusia yang tinggal di dalam desa. Yang berikut yang ketiga yaitu tata kehidupan. Bagaimana pola kegiatan masyarakat di dalam desa atau interaksi. Interaksi masyarakat desa dengan perangkatnya. Jadi ada interaksi baik informal, yang dimaksud dengan informal yaitu rekan kerja, dan informal yaitu keluarga atau kekeluargaan. Sekarang Ibu mau tanya, sudah mengerti atau belum pengertian desa, ciri-cirinya? Atau Ibu terlalu cepat? Mengerti Bu Guru, Mengerti, tapi Bu Guru. sedikit-sedikit. Kenapa sedikit-sedikit? Harus banyak, nanti tidak bisa lulus. Asal Wira bilang katanya mau jadi polisi, bagaimana kalau mengerti sedikit-sedikit? Bisa jadi polisi ke? Ya Bu Guru, nanti saya belajar lebih giat. Oke, harus begitu, harus jangan sia-siakan orang tua punya pengorbanan. Oke, sekarang anak-anak duduk sesuai kelompok yang telah Ibu bagikan sebelumnya, dan kita akan diskusi. Yang katanya tadi sudah mengerti, Ibu mau tes dulu. Ini mengertikah, mengertikah, bagaimana ini? Karena katanya tadi sudah mengerti.
Oke, duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu bagikan. Kelompok 1 ada siapa? Ketua kelompoknya. Ketua kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Ya. Kelompok Saya. 2. Saya, Bu Guru. Kelompok 3. Kelompok 3 siapa? Lele kok di mana? Surya, Bu Guru Surya panggil mana itu. Surya? Bukannya Ya, Lele. Surya. Oh, Ada Lele. Surya. 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 Oh, maaf Lele. Surya. Sudah? Sudah duduk sesuai kelompoknya? Udah. Oke, waktu Bu Guru, saya mengerjakan. tidak mau dengan Eva satu kelompok. Dia tukang berganggu. B. Sama Tidak aku aja boleh. sini. Harus kalau baku benci begitu nanti lama-lama baku suka. Bu Guru sih. Itu pengalaman, Tapi makanya atau Ibu Guru pacar, ya? bilang. Tipu saja. Guru kita masih kecil ya. Iyo. Kecil ini yang. Sudah duduk sesuai kelompok yang Ibu bagi. Sudah. Sudah Bu Oke. Guru. Ini di LKPD yang sudah Ibu bagikan itu, kalian baca petunjuknya, terus dikerjakan. Kan sudah besar-besar, tidak perlu lagi Ibu mau baca lagi. Sudah kelas 12 kok. Nanti sebentar kita presentasi masing-masing kelompok. Yang bagus, langsung Ibu kasih hadiahnya spesial. Apalagi kita masih dalam suasana 17 Agustus. Ini ada tugas yang sudah Ibu bagikan, masing-masing kelompok sudah dapat kan tugasnya? Sudah Bu Guru. Oke, silahkan dikerjakan. Tapi ini Dalam bikin barang waktu apa, yang Pak? sesingkat-singkatnya, terpakai lama. Ini jadi kelompok 1, lengkapi peta konsep ini, ciri-ciri desa menurut para ahli yang tadi ya, yang awal sekali. Nah, terus lagi ada definisi desa. Terus yang ketiga unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa ada wilayah, penduduk, perilaku. Terus jelaskan. Kelompok 3 jelaskan wilayah itu bagaimana, penduduknya bagaimana, perilakunya bagaimana. Dimengerti? Ngerti, Bu. Oke. Silahkan dikerjakan. Oke. Bu Guru, saya pindah kelompok sudah. Tidak usah gerakan tambahan banyak, sudah kerja sudah. Ya Bu Guru, siap. Kok dia satu kiko nanti. B. Eva dan Wira tuh. Buku Gara terus. Buku Gara. Biasa. Yang di luar aja sana. Semua belajar loh. Dia gak mau ganggu lagi. Bu Maria. Ya, Puput. Saya mau izin ke toilet sebentar, Bu Maria. Mohon maaf. Oke, jangan lama ya. Biasa itu yang izin-izin ke toilet kadang pergi kete. Dia ke kantin, Bu. Sebenarnya, Bu. Cepat. Tunggu.
Bu Guru. Ini saya punya apa? Pengertian desa ini. Saya buka di link itu. Setengah mati kan? Itu kok ada pun paket itu. Wira jaga bahangar pas saya Ibu. Tidak ada paket. Minta-minta paket ke saya, minta-minta data. Ibu, saya sudah Yo, kembali. saya lupa. Tolong kawan-kawan, kamu tolong bagi saya ini tuh data. Modal dong. Tethering kah? Tethering begitu. Kerja tugas sudah sedikit lagi Bu Guru bilang kumpul. Cari buku saja tuh. Eva, Kalau kau yang cari sudah yang langsung itu. presentasi toh Ibu Guru. Iya, Aku cari yang masing-masing pengertian itu. presentasi. Desa menurut itu. Daljoni kah? Kau cari dulu. Tapi Bintarto saja sudah. Terus Bagi-bagi dapat. Cari di buku sudah tuh. Itu di internet. Si kelompok lain kamu diam sudah. Kalian Kita ini? kelompok ada diskusi nih. Ji, kamu diskusi sudah tuh? Di kelompoknya Wira itu terlalu baribut. Iya, Bu Guru. Mereka terlalu ribut sekali, Bu Guru. Suruh keluar aja Bu Guru. Bentar nantang yang Nanti presentasi di selesai, luar. waktu habis tidak selesai. Yo, Bu Guru, saya cari buku ini. Saya cari buku dulu. Eva yang ini kau sudah dapat kah? Undang-undang. Yo. Nanti kalau tidak jelas tanya Bu Guru tuh biar ini tidak salah. Yang penting presentasi. Ada Bu Guru ini yang dari Daljoni dapat, Bintaro dapat, undang-undang dapat. Ini dan seterusnya ini tuh mau siapa? Itu menurut Wira, kira-kira desa itu apa? Kalau ada menurut Eva juga tulis saja, semakin banyak referensi yang didapat semakin bagus biar menambah pengetahuan kalian. Oh, jadi pakai kita pikiran saja Ibu Guru. Iya, pakai para ahli, kalian juga. Bu, saya sudah selesai. Nah, itu Puput saja sudah selesai. Eva dan Wira ini ribut dari tadi jadi. Berusaha serius Kelompok ini. 3 juga sudah selesai, Bu Guru. Sudah kita sudah selesai. Sabar, sampainya belum ini. Waktu masih banyak, Mu. Sabar. Dari itu, stop main terus. Oke, Bu Guru, satu kelompok sudah selesai. Eva kok mantap. Makanya kerja baik. Iya, jadi Kak Wira yang presentasi ya. Oke, sip. Kan saya kecil toh, saya paling kecil, paling pendek. Jadi harus sama. Eva,
Pak Wira itu belum jadi bapak-bapak, jadi jangan panggil dia Pak Wira, dia masih kecil. Saya bilang deh Kak Wira. Oh, Kakak syur. Hatra bilang deh bapak ntar Bu deh. Maria, ayo Perwira. kita presentasi aja Bu Maria. Aku udah Oke. selesai Bu Maria. Oke, sudah. Oke, waktu mengerjakan Sudah, Bu tugas Guru. sudah selesai ya. Sekarang masing-masing Bu. presentasikan hasilnya, nanti ditanggapi oleh kelompok yang lain. Ya, Ibu. Oke, kita mulai dari kelompoknya Wira dulu. Kak Wira presentasi. Bu Guru saya kelompok 2 ya. Kelompok 1 dulu. Kelompok 1, Oh iya, Bu aduh, Putri. Ibu Guru Kelompok ini 1 karena Putri, Bu Wira ini dia Guru. sendiri yang paling ganteng, jadi Ibu Guru cuma ingat dia selalu. Ganteng. Oke, kelompok 1. Ayo ya Bu. Ya, Oke. Halo teman-teman, selamat siang. Saya akan mempresentasikan hasil Siang. diskusi kelompok Siang. 1. Jadi kelompok 1 itu tentang ciri-ciri desa. Nah, ciri-ciri desa yang pertama itu menurut Paul Halandis. Yang pertama, memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain atau kekeluargaan. Yang kedua, ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukaan terhadap kebiasaan. Yang ketiga, serta cara berusaha bersifat agraris dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor alam seperti iklim, keadaan alam, dan kekayaan alam. Kemudian yang kedua, menurut Rochek Warren, ciri-ciri desa adalah 1. Kelompok primer merupakan kelompok dominan. 2. Mobilitas sosial rendah. 3. Keluarga lebih dilihat fungsinya secara ekonomis sebagai unit produksi. 4. Proporsi anak lebih besar. 5. Hubungan antar warga bersifat akrab dan awet. 6. Homogen dalam berbagai aspeknya. Yang terakhir, menurut Talcott Parson, ciri-ciri desa adalah 1. Afektivitas. Afektivitas yaitu hubungan antar anggota masyarakat didasarkan pada kasih sayang. Kemudian ada orientasi kolektif, yaitu lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kebersamaan. Terus yang terakhir, ciri desa adalah partikularisme, yaitu segala sesuatu yang ada hubungannya dengan apa yang khusus berlaku untuk suatu daerah tertentu saja. Ada hubungan dengan perasaan subjektif dan rasa kebersamaan. Jadi setelah saya diskusikan, akhirnya kami mendapat kesimpulan bahwa ciri-ciri desa itu yang pertama adalah memiliki rasa saling kebersamaan yang kuat, kemudian memiliki mobilitas yang rendah, terus juga sektor usahanya itu masih di sektor agraris. Begitu Bu Maria dan teman-teman. oke, mantap, pintar. 100 untuk kelompoknya Puput. Tepuk tangan semua. Terima kasih. Ya, sekarang kita lihat untuk kelompoknya Wira. Bu Guru tadi ada yang saya mau tanya, bisa apa tidak? Oh, mau Tidak bisa, tanya. Kak? Asal bukan tanya Puput untuk Iya. hal yang aneh-aneh saja ya. Tidak, Bu Ya, Guru. Wir, Guru, mau saya nanya apa, Wir? mau belajar. Itu tadi, ciri-ciri desa itu, ada menurut Warren, ciri-ciri desa itu lebih dominan. Itu dominan bagaimana ya? Tunggu. Menurut Warren, kelompok primer merupakan kelompok dominan. Itu ya. Iya. Itu saya, Bu.
Ibu. Eva, kau bantu jawab dulu. Tadi kau bilang kau bisa. Bisa satu kelompok dengan kau baru. Itu tidak apa-apa tuh, bantu teman. Sama saja tuh Ya, sudah mungkin- jawaban. Mungkin kelompok primer itu yang Apa sih? yang itu Ini dulu aku yang nyontek dari buku doang, langsung aku tulis. Jadi aku nggak ngerti. itu yang kayaknya itu yang apa namanya? Itu loh. Ya itu. Nah, itu tuh. Itu bukan sih apa namanya? Karena kan mata pencariannya agraris. Petani-petani gitu, Iya, bukan sih? iya itu. Oh, berarti Pinter untuk banget yang sih Ya itu untuk sudah. yang primer itu tuh yang petani-petani ya. Iya. Iya deh. Petani. Makanya. Oh, Petani. Nah, Jadi itu Kayak macam dong. mereka Habis bergotong royong pakai begitu. bahasanya sih nggak ngerti saya. aku nulis dari buku yang dikasih sama Bu Maria kan. Aku tulis di situ. Cuman tadi kata teman-temanku udah langsung tulis aja gitu. Oke, iya. Terima kasih. Jadi memang yang dibilang teman-teman itu betul. Jadi itu sesuai dengan mata pencaharian yang lebih dominannya itu Kayak macam agraris. bergotong royong toh Ibu Guru. Bu Guru. Kayak bergotong royong kah tidak? Bukan, lebih dominannya itu mata pencahariannya agraris. Oh, Makanya Oh. dibilang lebih penduduknya itu primer. Itu bahasa dari mana, Kak? primer. Sudah, Wira? Iya, Bu Guru, saya baru tahu itu. Iya, sudah. Kan Sudah, kita sudah bisa pindah ke kelompok yang kedua. Eva, kau yang bicara sudah, kau yang presentasi. Oh, kok yang bicara sudah. Nanti undang-undang sudah. Ya sudah. Sudah bagi. Iya, Bu Guru, saya bisa baca. Silahkan, itu kan hasil diskusi kelompok, jadi silahkan dibaca. Ya, Eva manis saja. Oke, Bu Guru izin, saya mau bacakan hasil penulisan saya tentang definisi desa dari beberapa ahli. Ini menurut Daljoni, itu dia bilang, desa merupakan pemukiman manusia yang letaknya di luar kota dan penduduknya berjiwa agraris. Kemudian menurut Bintarto bilang, desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan budaya di suatu wilayah dalam hubungan dengan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain. Dalam kehidupan sehari-hari, desa sering disebut dengan istilah kampung, yaitu suatu daerah yang letaknya jauh dari keramaian kota dan dihuni oleh sekelompok masyarakat yang sebagian besar bermata pencarian di bidang agraris. Ini agraris perang apa lagi? Terus menurut undang-undang, Baca saya. Eva, kau yang baca itu undang-undang tadi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Desa ini diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur, mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam NKRI. Harga mati. Indonesia merdeka. Oke. Terima kasih. Nanti yang kesimpulan Bu Guru, sendiri itu. saya juga ada analisa nih untuk ini desa.
Ya, Kalau menurut saya, berdasarkan saya analisa tadi dari beberapa ahli, para ahli itu ya. desa itu daerah yang terpencil, jauh, sunyi, begitu kah? Itu kalau Penduduk yang juga saya sedikit toh. lihat. Iya, penduduk sedikit. Bisa kan tidak begitu, Bu? Bisa, tapi tidak sunyi-sunyi amat. Hanya memang di Indonesia ini ada sebagian desa atau kampung, tergantung daerah masing-masing namanya ya. Ada desi, ada desa, ada kampung, ada negeri. Nah, itu tergantung daerah punya daerah masing-masing punya istilah. Nah, kalau di Ibu Guru itu biasa bilang negeri. Tapi sebenarnya itu sama saja. Negeri, kampung, desa, sama. Jadi ciri-cirinya itu seperti ciri khasnya itu seperti yang tadi Wira bilang. Sepi, terus penduduknya kurang. Mata pencahariannya lebih banyak itu di agraris atau bercocok tanam tadi. Kalau memang dia dekat dengan pantai, pasti nelayan. Begitu ya Wira ya? Iya Bu Guru, terima kasih. Iya. Tidak ada yang tanya toh? Ibu Guru, saya mau bertanya. Iya, silahkan. Ibu Guru, agraris itu apa, Kak? Itu mata pencaharian yang lebih banyak di sektor pertanian. Eva kok biasa main di agraris kah? Main biasa di perkebunan. Oh, di Sudah. Kalau tidak ada, jangan kita Sudah, buang Ibu. Ya, waktu jelas. ya. Karena waktu itu adalah Ya, emas. Bu. Karena Ya, dia Ibu. punya tempat tinggal ini emas banyak. Oke, Bu. kita berikut ke kelompok yang ketiga, unsur-unsur desa yang terakhir. Baik, terima kasih buat Ibu Guru dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan tugas kami terkait dengan unsur-unsur desa. Unsur-unsur desa itu ada 3. Yang pertama, daerah, penduduk, dan tata kehidupan desa. Yang dimaksud daerah yaitu tanah. Tanah yang produktif dan tanah yang tidak. Juga penggunaannya termasuk unsur lokasi, luas, batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. Kemudian kalau untuk penduduk, itu meliputi jumlah rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, pertambahan, kepadatan penduduk, persebaran penduduk, dan kualitas penduduknya. Kemudian untuk tata kehidupan, ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan norma, adat istiadat, dan aspek budaya lainnya yang berlaku. Sehingga kalau 3 unsur ini tidak ada, yang namanya desa tidak akan bisa terwujud. Demikian presentasi kami dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, ada yang mau bertanya untuk kelompok 3 atau sudah jelas? Sudah jelas Bu Guru memang. Oke, sudah jelas. Oke, tepuk tangan untuk semua. Iya, jadi dari sekian pengertian para ahli, menurut para ahli yang tadi ada dibilang Wira tadi itu, desa itu apa, terus ciri-ciri desanya itu ada rasa kekeluargaan yang erat, ada mata pencahariannya lebih banyak di bidang agraris. Semua yang tadi kelompok 1, 2, dan 3 sebutkan tadi itu tidak ada yang salah. Oh, Ibu lupa yang ketiga tadi, yang unsur-unsur desa. Nanti yang unsur-unsur desa, kelompok yang unsur desa tersinggung lagi karena Ibu Guru tidak sebut. Unsur-unsur desa yang tadi itu ada 3, ada daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Jadi dari hasil diskusi yang tadi bisa kita simpulkan bahwa desa itu apa, Leolita? Oke, desa. Ini menurut saya ya Bu ya. Iya. Oke, kalau menurut saya desa itu suatu daerah atau wilayah yang dihuni oleh penduduk yang bermata pencaharian
Bertani, Bu. Penduduknya bermata pencariannya agraris. Iya, pintar. 100 untuk Leo. Jadi itu pendapatnya orang, kita tidak boleh bilang salah, harus begini, begitu, harus kita terima. Kita harus menghargai itu pendapat orang. Oke, jadi Ibu rasa untuk materi hari ini sudah anak-anak semua sudah mengerti ya. Tadi sudah Ya, Bu melaksanakan Guru. diskusi dengan baik. Ya, Bu Guru. Juga mencoba menanyakan ke Leo pengertian desa menurut Bu pendapatnya Guru, Leo sendiri. sabar. Bu Guru minta maaf. Ah, Iyo, apa namanya tadi ada apa penjelasan tadi agak ini saya kurang dengar. Ini mungkin masih ada waktu mungkin. Saya bisa ini Kak. Saya bisa tanya Kak. oke, silahkan. Baru Bu Guru nanti habis kerja ini tuh apa namanya? Belajar ini dapat ulangan kah tidak? Ada tugas. Nanti kerja di rumah. Minggu depan Ibu Guru periksa. Belum ulangan nih? Belum Oke. ulangan. Ini baru pertemuan pertama, Wira mau cepat-cepat ulangan par apa? Habis Ini Eva kemarin pertemuan bilang pertama. mau ulangan. Sekali. Jadi saya takut. Baru Supaya pertemuan belajar pertama. tuh. Ada baru tahu pengertian desa, belum tahu lagi pola desa itu seperti apa. Nanti kita ikutin, kalau mau ulangan Ibu Guru kasih tahu biar semua persiapan di rumah belajar biar nilai itu bagus semua. Oke, Guru Bu berapa Guru. nomor? Tidak banyak, 5 saja tapi dia beranak cucu. Soal bisa beranak Bu, jangan susah. Ibu soalnya jangan susah-susah ya. Tidak, gampang-gampang yang penting belajar. Nah, itu. Ibu pilihan ganda saja. Ibu Guru tidak suka yang pilihan ganda selalu. Itu nanti kalian tidak belajar, tutup mata saya langsung silang. Biar bisa hitung kancing. Ada, Ibu. Nanti ABC-nya dari hitung kancing begitu. Sudah, daripada baku melawan nanti pilihan ganda dengan esai saja. Oke, Bu Guru, saya Oke, siap. Yang sudah? penting jangan besok ya. Oh tidak, nanti Bu kasih tahu kalau mau ulangan. Ini baru pertemuan pertama, Wira semangat Ini sekali cepat-cepat ulangan. sekali. Oke, jadi minggu depan, Mira udah pintar jadi Bu Guru. iya, jadi minggu depan kita akan belajar tentang pola persebaran dan pemukiman desa dalam kaitannya dengan bentang alam. Jadi anak-anak nanti di rumah, tolong dipelajari materinya ya untuk minggu depan. Nah, biar minggu depan saat ada diskusi lagi begini, semua lebih semangat lagi untuk menjawab. Dan usahakan itu tidak ada lagi yang tanya, tolong cari kah di internet? Tidak boleh. Harus beli paket data, sinjam paket data itu pakai untuk hal-hal yang tidak. Yang kedua adalah lembar observasi, yang ketiga ada Baik saja. hasil wawancara. Puput. Puput nih cuma ribut dengan kelompoknya saja. Bu Guru ada yang main HP. Itu dia ada putar-putar Iya. video. Makanya Ibu Guru Kedengaran Bu kaget, Guru. ini ada iklan di mana ini? Ada yang main HP Bu Guru. Bergosip dengan kelompoknya. Cuma main HP saja. Oke, sudah? Sudah anak-anak? Sudah Bu Guru. Oke, Ya. iya. Selamat siang. Jangan ribut ya. Ketua kelas panggil guru yang jam mengajar berikutnya karena takutnya Bapak Ibu guru yang jam berikutnya itu asik cerita di ruang guru lupa jam mengajarnya. Jadi ketua kelas atau sekretaris panggil Bapak Ibu guru yang jam berikutnya. Oke? Ya Ibu. Ya. Sampai jumpa Ya, Ibu. minggu depan. Terima kasih Bu Guru. Sampai Terima kasih Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Selamat siang. Sampai ketemu Jumpa.